bersukacita, pujilah Allah Maha Kuasa. Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya, bersatu hatilah semua di dalam jemaat-Nya, di dalam jemaat-Nya. Dan kita pun hendaknya lah memuji nama-Nya. Yesus penebus umat-Nya yang tak terbatas kasih-Nya, kesukaan diberikannya kini dan selamanya, kini dan selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, salam dan selamat hari Minggu, Minggu Letare atas keluarga kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita pada hari Minggu Letare ini, kita disapa yang tertulis di dalam Kesaksian surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, keluarga yang berbahagia, kita dengarkan firman Tuhan. Saya bacakan kita. Demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau
supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan, semuanya adalah kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, keluarga yang berpengharapan, nama minggu kita hari ini adalah Letare, artinya bersuka citalah. Melalui nama Minggu Letare ini, seluruh jemaat Tuhan dibangunkan untuk senantiasa hidup dalam sukacita. Tentu ada banyak pertanyaan yang timbul. Kenapa dan untuk apa kita bersukacita? Bagaimana kita bersukacita dalam situasi yang menyulitkan, dalam keadaan ekonomi yang terpuruk, dalam situasi kehidupan yang tidak menentu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Rasul Paulus, hamba Tuhan yang setia, menuliskan surat penguatan kerohanian umat percaya, yaitu orang percaya pada jemaat mula-mula, jemaat Efesus pada zamannya, dan kepada seluruh umat orang percaya sepanjang abad hari ini, bahwa Tuhan Allah yang hidup telah menyatakan kasih karunia-Nya untuk keselamatan setiap orang percaya, keluarga kita, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, banyak orang menjadi tidak tahan uji ketika mengalami situasi dan kondisi hidup yang sulit. Cenderung akan mencari jalan lain, berpaling ke arah suara-suara yang menawarkan keselamatan, kepada kuasa-kuasa yang menjanjikan kesembuhan, kesuksesan, pemulihan, pengharapan hidup yang lebih baik. Ada jawaban yang membuahkan sukacita dan boleh tersenyum puas. Namun Bapak, Ibu, Saudara, di pihak lain kita juga tidak dapat menyangkal bahwa masih banyak orang, saudara-saudara kita, yang belum mendapatkan pertolongan keluar, terlepas dari kesulitan, walaupun mungkin sudah banyak melakukan usaha untuk mengatasinya, lalu menjadi putus asa, meratap, berkeluh kesah, sedih. Masih adakah harapan? Sungguhkah Tuhan ada? Mengucap syukur, bersorak-sorak karena kemenangan atau karena keselamatan yang diperoleh, keluar dari kesulitan hidup yang dialami, bersuka cita karena apa yang dicita-citakan lama kini telah terkabul, adalah hal yang baik. Namun menjadi perenungan kita bersama hari ini, siapakah yang menjadi sentral, yang menjadi pusat dari segala sukacita karena keselamatan yang kita peroleh? Dan ketika kita mengalami kegagalan atau penderitaan, siapakah yang menjadi pengharapan kita? Dalam nats bacaan kita minggu ini oleh Rasul Paulus menekankan kepada jemaat mula-mula, jemaat Efesus, dalam suratnya pasal 2 ayat 4 dan 5 yang saya bacakan tadi, dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam ayat yang ke-8 dikatakan oleh firman, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tidak ada seorang pun berdaya dari dirinya sendiri, karena usahanya sendiri, karena jasa
ataupun karena kepemilikan hartanya, pangkatnya, jabatan dunia ini yang dia sandang, sehingga memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia, kita, keturunan Adam dan Hawa, kita semua adalah orang-orang yang tidak sempurna lagi karena ketidaktaatan kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah pada mulanya kepada Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Oleh karena ketidaktaatan mereka kepada perintah Allah, mereka jatuh ke dalam dosa. Pertama Adam dan Hawa, sesungguhnya kita tidak mempunyai kemungkinan bisa mendapat tempat perkenanan bagi Allah Tuhan kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang lebih taat dan tunduk kepada hawa nafsu dunia kedagingan yang terus menggoda dan menyesatkan. Karena itu, ketika kita memperoleh kemenangan dalam pergumulan, si iblis begitu dekat dan turut bergembira serta merta membisikkan bahwa kemenangan, keselamatan yang kita peroleh itu adalah karena usaha dan jerih payahmu, bukan oleh siapa-siapa. Lalu banyak orang jatuh kepada kesombongan diri, menganggap karena dirinya sukacita boleh dia peroleh, bukan lagi berpusat kepada Allah, melainkan berpusat kepada dirinya sendiri. Dan ini sangat fatal, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjauhkan manusia itu di dalam sukacita, sorak-sorak dan ucapan syukur yang peroleh, jauh dari kebenaran Allah, atau boleh dikatakan menyangkal bahwa segala sesuatu terabaikan campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Saya bisa begini karena saya, karena usaha saya, karena kemampuan saya. Kalau karena pertolongan Dia, siapa yang mengasihi dan menolong kita. Pusat perhatian dalam ucapan syukur itu seakan-akan terarah kepada pribadi orang per orang, dan bisa terjadi tanpa disadari oleh sukacita yang emosional terpusat kepada diri perorangan atau kepada pribadi seseorang. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa si iblis yang adalah penyesat itu tidak berhenti ketika manusia mengalami kekacauan pikiran dan pengharapan yang sia-sia, mengalami penderitaan yang tidak kunjung berakhir. Dia menggoda, menggelitik hati manusia menjadi putus asa dan melupakan segala kebaikan Allah, lupa diri atau lupa akan janji penyataan Allah yang menjanjikan keselamatan di dalam firman yang nyata melalui dan di dalam diri Yesus Kristus. Si iblis melalui penderitaan bekerja membutakan mata orang-orang beriman untuk tidak mampu melihat nilai-nilai yang baik, yang positif di dalam persoalan hidup yang dia alami. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku dan saudaraku sekalian, semua baik dalam suka maupun dalam duka cita, seluruh pengharapan berpusat kepada diri sendiri. Dunia menjadi sentral pengharapannya. Dan inilah yang dinasihatkan firman Tuhan bagi kita. Bagaimana Rasul Paulus melihat penyegaran itu untuk membaharui, membangunkan iman dan pengharapan saudara-saudara kita jemaat Efesus yang mula-mula itu, supaya iman dan pengharapan
dengan apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Allah dalam janji penyelamatannya di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Tidak ragu-ragu. Dia telah membebaskan kita dari perhambaan dosa. Dia telah menebus umat manusia dari kuasa-kuasa kegelapan. Dia telah memberikan wibawa, memberikan sahala hagogoon kepada setiap orang. Sehingga kita berdaya dan layak berdiri di hadapannya, berseru-seru, ya Aba, ya Bapa. Dan kita sebagai anak berdiri di hadapan Tuhan Allah kita yang adalah Bapa, melayakkan kita untuk menerima kasih karunia-Nya, berkat-berkat-Nya yang melimpah, kesukacitaan, damai, kemurahan, kasih, kesabaran, dan pengharapan. Tapi juga dan berkat-berkat jasmani, kecukupan kebutuhan hidup, kesembuhan, kekuatan, dan ragam nilai-nilai kehidupan yang kita rindukan dalam hidup ini. Semua semata-mata adalah pemberian karena kasih setia Allah yang agung, bukan karena apa yang kita usahakan. Segala usaha yang kita lakukan hari lepas hari di dalam aktivitas, di dalam kehidupan rumah tangga kita, baik sebagai keluarga maupun sebagai pribadi, di dalam aktivitas keseharian kita, itu adalah bersumber dari Dia yang tidak kita lihat, dari kuasa pertolongan Allah yang memberi hikmah di dalam dan oleh tuntunan Roh Kudus. Maka dikatakan dalam ayat 8 dan ayat yang ke-9 yang saya bacakan tadi, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan pernah menganggap mensyukuri keberhasilan, bersuka cita, mengucap syukur adalah kesukaan bagi Allah. Tetapi menjadi sentral siapa yang didepankan, siapa yang layak dipuja, dikultuskan adalah Allah semata-mata karena kasih Allah. Maka kemuliaan dan hormat menjadi persembahan syukur kita kepada Dia, bukan kepada pribadi seseorang, bukan untuk mengagung-agungkan atau mengkultuskan seseorang. Karena itu juga setiap orang yang diberikan Tuhan kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, itu semata-mata karena Tuhan Allah telah mengaruniakan kepada kita. Apakah itu talenta, apakah itu hikmat pengetahuan untuk menolong orang. Dan jika kita boleh memberikan pertolongan hingga orang lain bersuka cita atau diselamatkan dari pergumulannya, dan datang pujian kepada kita sendiri sebagai orang yang memberi pertolongan, marilah semua itu kita letakkan hanya kepada Dia yang layak menerima hormat, kemuliaan, yaitu Allah Bapa kita di sorga, yang telah menyatakan diri menjadi Immanuel, hadir bersama-sama, ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, kalaupun kita boleh bersuka cita karena apa yang dirindukan telah kita peroleh, atau apabila kita masih dalam penantian bergumul melawan kesulitan dan menahan penderitaan, biarlah semua itu kita letakkan kepada pengharapan yang pasti, yaitu pengharapan yang berpusat kepada belas kasihan Tuhan Allah kita. Karena Tuhan Allah lah pengharapan kita. Menjadi orang-orang yang tahan uji dan setia di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, minggu ini kita berjalan pada minggu-minggu Pasion. Perenungan akan penderitaan yang dipikul, dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus minggu Pasion, menuju kayu salib demi untuk keselamatan kita.
Dan itu sesuatu yang sungguh-sungguh di luar kemampuan, di luar nalar kita. Sungguh benar bahwa rahasia Allah begitu dalam, yang tidak dapat ditelah oleh akal dan pikiran manusia, tapi nyata karena kasih setia Allah. Pengorbanan Yesus untuk menyembuhkan kita, menebus kita, menyelamatkan kita keluar dari pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami di dalam hidup ini. Karena itulah firman Tuhan juga berkata, berbahagialah orang yang tahan uji sampai akhir, maka kepadanya akan diberikan mahkota kehidupan. Itu berlaku untuk saudara, berlaku untuk keluarga kita, berlaku untuk saya, bagi setiap orang yang sudah dihisapkan masuk di dalam persekutuan kudus sebagai anggota tubuh Kristus, gereja yang bersaksi. Marilah kita semua sebagai insan buatan Allah yang telah diciptakan di dalam Kristus Yesus bertumbuh di dalam iman yang berakar di dalam firman Tuhan dan dibangun di atas Dia, Kristus, batu karang yang teguh. Salam dan selamat Passion untuk kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami di sorga, yang kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Atas firman Tuhan yang telah membangunkan kami, menyapa kami, menjadi penghiburan dan penguatan di dalam hidup kami, umat yang telah Kau tebus ini. Sementara kami masih berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perubahan-perubahan, penuh di dalam ketidakpastian, kesulitan-kesulitan, seiring dengan kemajuan zaman yang semakin maju pesat ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga, karena firman Tuhan telah menyegarkan kembali iman kepercayaan kami untuk berpegang teguh kepada Engkau, berpegang kepada perjanjian yang sudah Tuhan ikatkan, bahwa sesungguhnya Engkaulah Tuhan penebus, Tuhan pengharapan, Tuhan penyelamat kami. Tuhan telah mengajar kami melalui firman-Mu pada minggu hari ini, Minggu Letare, supaya di dalam segala aktivitas hidup kami, dalam suka ataupun duka, kami boleh bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Karena Engkaulah penebus kami, yang telah menciptakan kami di dalam Kristus Yesus dan menjadi milik-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Bahwa keselamatan, kehidupan yang kami peroleh, yang kami jalani hari lepas hari ini, dan segala kecukupan yang kami peroleh di dalam tuntutan kebutuhan hidup seharian, semata-mata semuanya adalah dari belas kasihan Tuhan. Biarlah firman-Mu semakin berakar dan bertumbuh di dalam hati kami, di dalam iman, kasih dan pengharapan kami, menjadi hamba Tuhan, menjadi umat Tuhan yang setia di dalam pengharapan karena Kristus Yesus Tuhan kami. Ya Allah Bapa di sorga, kami mohon senantiasa kasih setia-Mu yang mewarnai segala kehidupan umat-Mu ini, keluarga ini, di dalam setiap aktivitas, pekerjaan dan pergaulan satu dengan yang lain, supaya kami boleh senantiasa bersuka cita dalam pengharapan karena firman Tuhan, janji yang layak kami pegang. Ya Allah Bapa di sorga, hiburkan saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuntun mereka Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus untuk tidak berputus asa, tapi biarlah mereka juga menjadi umat Tuhan yang tahan uji sampai akhir, menanti-nantikan dan berpegang teguh kepada penyataan Tuhan di dalam pertolongan dan bimbingan Roh Kudus. Engkau berkati gereja-Mu, berkati pergaulan hidup kami dengan sesama kami di tengah-tengah masyarakat sekitar. Biarlah segala sesuatu yang kami peroleh, segala ucapan syukur kami menjadi pujian dan hormat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, Raja Gereja yang hidup.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga yang disinari firman Tuhan dalam ibadah Minggu Letare kita hari ini, marilah kita persiapkan persembahan syukur kita untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan Allah kita. Kita bernyanyi. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, yang mencari manusia, melepaskan dari dosa manusia yang sesat, akan diselamatkannya. Sungguh girang hatiku pada Yesus Tuhanku, memberikan kehidupan bagiku yang mau binasa. Dosaku pun ditebus oleh Yesus penebus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang beribadah, terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Allah kita yang telah memberikan firman-Nya bagi kita pada ibadah Minggu Letare hari ini, agar kita selalu mengingat bahwa kasih karunia Allah yang menghidupkan kita, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Oleh kasih karunia-Nya kamu diselamatkan. Jika hari ini kita melaksanakan ibadah Minggu Keluarga dan menyerahkan persembahan bulanan kita, sesungguhnya semua adalah ucapan syukur dan pengakuan kita bahwa senantiasa mengingat kebaikan Tuhan lewat persembahan kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang memberi kehidupan bagi kami, kami berterima kasih kepadamu atas karunia-Mu yang menghidupkan kami. Tuhanlah yang selalu membimbing kami, agar tidak seorang pun dari kami yang memegahkan diri. Ya Tuhan, terimalah akan persembahan kami ini. Persembahan adalah respon atau jawaban kita yang telah memberikan berkat-Nya yang sempurna dalam hidup kita ini. Dia telah memberikan kekayaan-Nya untuk kita melalui dan di dalam anak-Nya Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Dia yang dahulu kaya menjadi miskin supaya kita kaya dan berkelimpahan. Berikanlah persembahan-Mu karena pengakuan bahwa segala sesuatu yang baik adalah bersumber dari Tuhan Allah kita. Datanglah ke altar Tuhan, menghampiri mezbah kemuliaan Tuhan Allah untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Kiranya Tuhan menerima persembahan kita dan memberkatinya. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan syukur. Karena kasih ramah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, keluarga sekalian, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas, salam dan selamat Minggu Letare untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada masa-masa pandemik COVID-19 yang hingga sekarang masih di dalam pengharapan kita bersama, kiranya Tuhan segera memulihkan dan memberikan ketenangan, kepastian, dan sukacita. Jangan lupa Bapak, Ibu, Saudara, pada masa-masa pandemik, mari kita tetap setia, menjaga, memelihara, menjalankan protokol kesehatan demi untuk kita bersama, untuk keluarga kita, untuk persekutuan kita. Mari tetap jaga, cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, dan tetap jaga jarak, hindari kerumunan. Shalom.